Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2020? Saya doakan hidup Anda penuh dengan kebahagiaan, hidup Anda penuh dengan kemudahan, hidup Anda penuh dengan keberuntungan. Itulah tujuan saya membuat video di Cahaya Kehidupan, untuk memberikan inspirasi dan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya, hidup yang betul-betul merasakan nikmat Tuhan, hidup yang betul-betul tahu arti dari bersyukur yang sesungguhnya. Banyak orang itu hanya di mulutnya saja bilang bersyukur, banyak orang hanya di mulut saja mengatakan mengenal nikmat Tuhan, padahal sebetulnya dia bingung apa itu bersyukur, apa itu nikmat Tuhan. Saya sebelum membuat catatan harian ini tadi membaca di grup Telegram AMC, ada postingan seorang peserta yang sudah belajar di situ mengatakan bahwa baru ini merasakan arti dari ayat nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Memang ada kan ayatnya di Al-Quran seperti itu membuat orang menangis sebetulnya ketika sampai di kalimat nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah, si bapak ini dia cerita bahwa setelah menerapkan AMC, dia betul-betul sadar apa sih nikmat Tuhan itu, dan baru terbuka bahwa sungguhnya Tuhan itu sangat baik sama kita, memberikan pikiran dan membuat semuanya menjadi mudah dengan pikiran dan membuat semuanya terasa lancar, dan itulah nikmat Tuhan yang sungguhnya, kata si bapak ini tadi di grup Telegram. Ya, emang itulah tujuan saya membuat AMC, membuat Cahaya Kehidupan, menulis di blog adalah untuk memberikan inspirasi dan pencerahan bagaimana menyadari nikmat Tuhan sesungguhnya, yaitu pikiran kita. Kembali saya membuat catatan harian di hari ini, hari Selasa. Kalau Anda mungkin mendengar sedikit suara gemericik air, itu bukan backsound, itu adalah suara dari kolam ikan yang ada di hadapan saya sekarang. Ini sudah jam 10.50, artinya jam 11 malam kurang. Saya duduk di pinggir kolam ikan, melihat ikan masih bergerak-gerak gitu ya, dan saya memberinya makan. Ikan hidup dengan dunianya di air. Kita bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air kan. Ikan memang sudah disetting oleh Tuhan untuk hidup di air. Kita sama Tuhan diberi kebebasan mau hidup di air atau di darat. Bersyukur sebetulnya kalau kita melihat binatang, bukan malah malah kecewa atau malah sedih. Harusnya kita bersyukur ketika melihat semua ciptaan Tuhan, dan bersyukur melihat diri kita, melihat apa yang ada dalam diri kita, terutama apa itu pikiran, sehingga ketika bisa menggunakan, maka disitulah betul-betul kita memahami, memaknai apa itu arti dari bersyukur yang sesungguhnya. Hidup memang sekali, hidup disebut sementara, dan sekali itu, sementara itu harus kita isi dengan kebaikan, dengan kebelimpahan, dan dengan kesenangan. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Solo, kata dia sekitar Karanganyar. Bapak ini sempat berkata bahwa dia belajar AMC sebetulnya untuk menguatkan keimanannya kepada Tuhan, karena dia merasa sudah beribadah dengan benar, sudah melakukan perintah-perintah agama dengan benar, tapi kenapa hidupnya malah susah, hidupnya malah tidak nyaman, hidupnya penuh dengan kesulitan keuangan, padahal secara ritual dia sudah mengerjakan semua perintah agama. Nah, ini sebetulnya pernah saya alami sendiri ketika dulu saya terjatuh dari tower internet. Saya sempat marah sama Tuhan, kenapa Tuhan buat saya terjatuh. Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu adalah hasil dari pikiran saya, dan Tuhan selalu mengiyakan. Termasuk tadi bapak ini akhirnya menyadari bahwa ternyata saya yang salah.
program pikiran saya yang salah. Saya salah baca, saya salah mendengar, saya salah untuk memahami sesuatu ya Mas. Saya salah Pak Firman, saya salah tidak kenal pikiran saya. Dan ketika saya belajar hari ini, saya sadar bahwa Tuhan itu sangat baik, Allah itu sangat baik, memberikan saya potensi dan memberikan saya kekuatan yang sebetulnya harus saya gunakan. Nah, ini tujuan saya sebetulnya. Tujuan saya adalah supaya semua manusia itu berbaik sangka kepada Tuhannya. Betul-betul berbaik sangka secara penuh, bukan separuh-separuh, tapi sangat-sangat harus berbaik sangka kepada Tuhannya. Kenapa? Memang Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu sebetulnya baru disadari kalau kita mau menggunakan pikiran dengan benar. Dengan berpikir, kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu maha baik. Kita pengen apa dituruti, kita pengen A dikasih, kita pengen ini dikasih, itu sebetulnya. Apalagi kalau sudah paham rumus AMC, itu banyak orang di grup akhirnya muncul pernyataan bahwa ternyata Tuhan itu maha baik. Ternyata semuanya kena keinginan manusianya sendiri. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda masih menyalahkan agama, menyalahkan Tuhannya, menyalahkan ibadah-ibadahnya, ayo sadari bahwa yang membuat hidup Anda tidak nyaman itu bukan hukuman Tuhan, bukan ujian Tuhan, juga bukan Tuhan yang memberikan Anda cobaan seberat ini, bukan. Itu semua adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk memilih mau hidup yang bagaimana, itu sebetulnya. Dan itu kuncinya di pikiran. Kalau Anda membiarkan informasi-informasi yang masuk itu semuanya tanpa disaring dengan benar, ya itulah yang terjadi di kepala Anda. Informasi negatif dimasukkan, informasi jelek dimasukkan, informasi yang sedih dimasukkan, dan itulah akhirnya realita di hidup Anda. Kenapa? Pikiran Anda, isi pikiran Anda membentuk realita di hidup Anda. Apa yang ada di kepala Anda membentuk kenyataan di hidup Anda. Itu sudah hukumnya di semesta. Itu kenapa Tuhan menyuruh kita untuk berpikir, Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan akal, Tuhan menyuruh kita untuk memahami, menghayati. Itu semua adalah kerja pikiran. Tuhan menyuruh kita untuk membaca, ikro, membaca. Membaca itu artinya menggunakan pikiran, bukan sekedar membunyikan, tapi harus membaca dengan benar. Kita sebagai manusia harusnya menyadari manusia itu seperti apa, menyadari fungsi kita sebagai apa, menyadari kunci kita di mana. Sehingga disitulah kita betul-betul tidak ada celah, tidak ada ruang untuk mengeluh ke Tuhan, nggak ada ruang untuk menyalahkan Tuhan, nggak ada ruang untuk berprasangka jelek kepada Tuhan. Kenapa? Setiap hari yang kita alami, setiap hari yang kita temui itu hasil dari keinginan kita, dan Tuhan sudah sudah mengabulkannya sebetulnya. Jadi sadari itu sehingga kita betul-betul berprasangka baik pada Tuhan. Kenapa? Tahu Anda? Kalau Anda sibuk berprasangka baik kepada Tuhan, maka hidup Anda dalam selimut kebaikan Tuhan. Sadari itu. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.